Semakin saya membaca Gi, semakin saya merasa sepi. Hogi menurut saya sih unik. Dia teman sangat loyal, sangat care pada orang, dan sangat setia kawan banget. Gi adalah salah satu buku, yaitu lewat catatan harian seorang demonstran, yang saya baca di belakang bangku belakang kelas saya. Ketika guru mengajarkan yang lain, buku itu saya baca, dia mengajarkan sesuatu yang lain untuk saya. Sebuah ide tentang pemberontakan. Sebuah ide tentang perlawanan, dan tahun 87 punya ide tentang pemberontakan, kamu dikutuk menjadi orang kesepian. Tak lama setelah saya baca Gi, saya membaca satu tulisan oleh Bertrand Russell yang mengatakan begini. Akar dari persoalan dunia adalah orang-orang baik dan berwawasan luas ragu tentang dirinya, sementara orang cupat dan bodoh begitu yakin tentang dirinya. Biasanya orang mengatakan Hogi itu seorang yang sangat berani mengucapkan hal-hal yang tidak disenangi oleh yang berkuasa. Saya kira pribadi Hogi sebenarnya tidak mempersoalkan apakah itu berani atau tidak berani. Dia hanya mempermasalahkan apakah itu benar atau tidak benar. Kehebatan dari Hogi itu, saya kira ya, ini ada Pak Herman Lantang, dia mampu sekali membagi waktunya sama cewek-cewek. Rupanya dia mengambil kertas dari sobekan buku, kelihatannya sih dia bikin surat, terus dia titipkan kepada teman kita dari Radio FHUI, itu Rudi Hutapea, yang dia lupa berikan kepada saya sampai Hogi meninggal. Ketika Hogi meninggal dunia, saya membaca berita-berita itu. Ya. Itu besar sekali nggak pada waktu itu? Besar sekali untuk Kota Malang, karena di tempat saya tinggal itu pikiran-pikiran Hogi, kritik-kritik Hogi dibaca oleh orang-orang di daerah. Dokumen ini pernah saya tanyakan kepada Arif, apakah ini boleh diterbitkan? Arif mengatakan jangan karena ada nama-nama. Ada orang yang dimaki oleh Suwogi, dan mungkin juga ada orang yang dimaki oleh teman-temannya Suwogi, termasuk Herman Lantang. Jadi Arif Budiman mengatakan jangan karena itu rawan. Kalaupun diinisialkan orangnya pasti dikenali itu. Karena komunitas di Mapala itu satu sama lain itu sangat dekat. Dan saya agak terkejut karena kalian berpikir bahwa mungkin saya telah ditangkap. Sampai saat ini saya bebas, walaupun saya tetap menulis hal-hal yang mengecam pemerintah. Karena saya bukan komunis, saya tetap aman. Herman yang baik. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi makin lama saya merasa bahwa saya makin jauh dari kawan-kawan. Saya merasa bahwa teman-teman Mapala diam-diam menyerang saya. Mereka tidak mau berus terang, tetapi mengecam dari belakang. Zen, saya kira sikap orang-orang seperti kita sama. Kita adalah orang-orang pertama yang berkata tidak pada Soekarno ketika orang-orang lain masih mabuk dengan slogan-slogan. Satu-satunya motif kita untuk berontak pada waktu itu adalah karena kita berpendapat
bahwa telah cukup lama bangsa kita hidup dalam hipokrisi, dan ini harus segera diakhiri. Mereka anggap saya idealis gila yang mencoba berjuang untuk suatu cita-cita dari atas sepeda atau dengan sandal dan celana drill. Dan karena saya berani mengkritik mereka, saya dipecat. Saya tambah menyadari bahwa Inge dan saya berasal dari dua sistem sosial yang berbeda, bahkan dua dunia yang berbeda. Keluarganya adalah keluarga pedagang, keluarga saya adalah keluarga penulis, ayah saya adalah seorang pengarang roman. Dua dunia ini dapat dijembatani jika kami mempunyai satu cita-cita di masa depan. Ini sih ngarang juga ya. Yang paling mengganggu pikiran saya bukanlah soal-soal ekonomi, tapi soal-soal nilai manusia dalam ukuran masyarakat Indonesia yang akan datang. 2 tahun yang lalu terjadi pembunuhan massal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rasa hormat manusia Indonesia terhadap hidup begitu turun dan menganggap bahwa membunuh manusia-manusia yang berbeda pendapatnya dengan pribadinya adalah sesuatu yang wajar. Peristiwa ini akan dilupakan, akan tetapi gemanya akan masuk perlahan-lahan di dalam kalbu-kalbu pemuda-pemuda, anak-anak yang hidup dalam suasana intoleransi itu. Dan sejarah mengajarkannya bahwa kalau ada konflik-konflik nilai, maka lubang kuburlah yang harus menjadi penyelesaiannya. Beberapa media umum telah mengeluarkan reaksi keras terhadap peraturan baru Menteri Penerangan tentang lembaga surat izin terbit. Harian Indonesia Raya mengatakan bahwa lembaga surat izin terbit adalah untuk Herman di Irian. Herman, terima kasih untuk surat darimu yang tak pernah berhenti datang. Saya sangat membutuhkan teman bicara akhir-akhir ini. Menulis pun rasanya capek luar biasa. Atau mungkin saya sedang muak dan tidak punya inspirasi. Waktu cepat berlalu. Teman-teman kita makin banyak yang meninggalkan sastra. Saya benar-benar merindukan masa di mana saya, kamu, Ira, Denny, dan teman-teman lain tertawa, bertengkar, atau sekedar ngobrol. Memang Ira masih di sini, menjadi asisten dosen sejarah Indonesia. Tapi kami masih riku untuk bicara. Tentu kamu mengerti sebabnya. Pak. Sastra telah banyak berubah. Banyak teman-teman dosen yang tidak punya dedikasi dalam pekerjaannya dan membuat mahasiswa tidak kalah malasnya. Ini hanya salah satu contoh dari banyak kebobrokan di alma mater ini yang selalu saya persoalkan. Banyak yang mengeluh saya keras kepala dan selalu mencari masalah. Biarlah. Lebih baik saya diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Saya akan membuat tulisan tentang ini semua. Herman, saya punya rencana naik Gunung Semeru. Mungkin akhir tahun ini. Saya sangat berharap kamu sudah kembali dan bisa ikut serta. Semoga penelitianmu berjalan dengan baik. Salam, Su.
Aku tak tahu mengapa. Aku merasa agak melankolik malam ini. Aku melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam satu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesra, tapi kosong. Seolah-olah aku merasa diriku yang lepas. Dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. Perasaan sayang yang amat kuat menguasaiku. Aku ingin memberikan suatu rasa cinta pada manusia. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa. Pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih selembut dahulu, memintaku minum susu dan tidur yang lelap, sambil membenarkan letak leher ke mejaku? Kabut tipis pun turun pelan-pelan di lembah kasih. Lembah Mandalawangi. Kau dan aku tegak berdiri, melihat hutan-hutan yang menjadi suram. Meresapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika ku dekap, kau dekaplah lebih mesra. Lebih dekat. Apakah kau masih akan berkata, ku dengar derap jantungmu? Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Hari pun menjadi malam. Kulihat semuanya menjadi muram. Wajah-wajah yang tak kita kenal berbicara dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Seperti kabut pagi itu. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu, sayangku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu. Atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Mari sini sayangku. Kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Tegaklah ke langit luas atau awan yang mendung. Kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah berumur tua. Berbahagialah mereka yang mati muda.
makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur, ucap Suhoki suatu ketika. Benar saja, aktivis tersebut tidur dalam keabadian di Gunung Semeru. Dan sungguh, hidup penuh bahaya seperti Suhoki atau Christopher McCandless jauh lebih baik daripada hidup aman tapi terbelenggu dalam penjara kota. Ya, kita di penjara. Tak percaya? Baiklah. Kau bisa saja pergi untuk mengejar impianmu sekarang juga, detik ini juga. Tapi dirimu malah memilih untuk berbaring di kamarmu yang hangat, membaca tulisan ini dalam kenyamananmu. Kau lupa bahwa di luar sana ada petualangan yang menantimu untuk menjadi manusia, untuk membuatmu sadar bahwa dirimu bukan mesin yang mesti sekolah, kuliah, lalu mati, tanpa pernah mengerti kenapa kau dikirim ke muka bumi.